Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu lagi kita di Obrolan Rakyat, sebuah obrolan yang membahas isu-isu terkini, dan kita berharap obrolan ini adalah mencerdaskan masyarakat. Nah, sahabat sekalian, kali ini kita akan membahas begitu banyak jalan yang berlubang, baik itu di jalan provinsi ataupun kemudian jalan kabupaten, jalan kota dan lain sebagainya, termasuk jalan nasional. Dan poin penting adalah jalan berlubang ini kita akan tinjau dari jerat hukum, jerat pidana bagi penguasa yang abai atau yang membiarkan jalan berlubang. Nah, tentu kita tahu semua begitu banyak jalan berlubang, baik itu jalan provinsi Bengkulu dan lain sebagainya, dan sudah banyak mengakibatkan terjadinya korban yang masuk ke dalam jalan berlubang itu dan akhirnya kecelakaan dan berakibat korban. Nah, kita akan ngobrol kali ini dengan pengamat keuangan dan pembangunan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Wilson SE. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beliau adalah pengamat ekonomi, pengamat keuangan dan pembangunan. Kali ini saya minta beliau untuk meninjau bagaimana jerat pidana, ya, sanksi pidananya bagi kemudian pemerintah yang abai terhadap jalan berlubang. Bang Wilson, mungkin bisa membuka wacana dulu terkait dengan tema kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada saudara saya, Adinda Meliansori. Siap. Alhamdulillah pada sore hari ini yang cukup ceria, yang cukup cerah, kita masih bisa berkumpul. Mudah-mudahan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan bagi katakanlah Provinsi Bengkulu umum dan khususnya, mudah-mudahan termasuk kabupaten. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan semacam pemahaman, mengedukasi kita semua, baik itu masyarakat ataupun baik juga sebagai pemerintah provinsi, kota dan kabupaten selaku penyelenggara jalan. Ini sebenarnya channel yang ngeri-ngeri sedap, channel yang memang betul-betul lugas, valid dan terpercaya. Ini channel yang luar biasa nih. Jadi mudah-mudahan ini channel bisa berkembang, bisa lebih maju ke depannya. Kita doakan bersama, amin. Jadi mungkin sebagai katakanlah awal ya, pembuka obrolan kita, obrolan rakyat ini, saya melihat di berbagai pemberitaan akhir-akhir ini, baik itu melalui media online juga, saya lihat ada tadi ya kalau nggak salah keluar juga di berita media online ya. Nah, ini salah satu legislatif kita di provinsi juga sudah katakanlah sudah mempermasalahkan lah ya terkait dengan jalan ini. Apakah ini jalan provinsi, apakah ini jalan kota ataukah jalan kabupaten. Tapi yang jelas ini jalan ini di mata kita bersama. Saya selaku warga Kota Bengkulu ya, pengguna dan pemompat jalan, ini memang jalannya memang sudah sangat kritis ya, saya melihat. Ini kalau penyakit ini sudah kronis ya. Apalagi jalan provinsi di dalam kota, Bang. Nah, kalau ini memang jalan provinsi yang ada di kota, maka implikasinya ini banyak ya. Begini, ini kan pemerintahan si gubernur saat ini ya, Pak Rohdin Rojonsa ini kan pemerintahan yang baru ini, baru dilantik. Tetapi beliau ini bukan orang baru, beliau ini kan lanjutan ya, lanjutan. Artinya apa? Artinya masyarakat Provinsi Bengkulu dan khususnya warga Kota Bengkulu juga menginginkan ada percepatan pembangunan, ada lompatan-lompatan yang lebih signifikan melihat bagaimana sebenarnya terutama ya infrastruktur jalan. Jalan ini kan adalah kebutuhan pokok masyarakat, terutama di kota. Dan perlu diingat bahwa kota ini adalah cerminan daripada katakanlah daripada Provinsi Bengkulu. Jadi kalau jalan di kota saja memang kita melihat tidak mulus ya. Kita melihat di sana sini banyak kerusakan, ada lubang. Bahkan kalau hari hujan kita berkendara baik itu roda 4 maupun roda 2 tidak tahu lagi yang mana yang jalan, yang mana yang lubang ini karena sudah tutup dengan air. Ini sangat mengkhawatirkan dan sangat akan menimbulkan risiko yang besar bagi pengendara jalan. Dan Bang, sudah terbukti di jalan hibrida yang banyak berlubang itu banyak memakan korban kecelakaan. Nah, apalagi kalau di jalan hibrida itu sudah memakan korban. Dan juga saya dengar kemarin yang di jalan yang turunan dekat Tanjung Agung ya, yang dari PLTD. Nah, jalan Irian itu sudah ada juga. Saya dengar
ada korban ya, ada korban saya dengar. Dan saya melihat miris juga selaku warga kota ya. Warga kota, saya lihat ini jalan sebenarnya bukan 1-2 bulan ini dibiarkan seperti ini. Ini jalan ini sudah lama ini, udah bertahun-tahun seakan-akan tidak dilihat, tidak ada kepedulian, seakan-akan ini diabaikan ya. Nah, jadi saya selaku warga kota, bukan selaku pengamat juga nih, selaku warga kota juga merasakan ini dampaknya. Bagaimana perekonomian bisa tumbuh dengan cepat? Bagaimana kita akan mengurangi kos biaya transportasi kalau jalannya sendiri tidak mendukung ya? Tidak mendukung ya. Jadi kalau kita mendengungkan bahwa kita akan menghemat biaya, kita akan mempercepat proses pengangkutan community dari kabupaten menuju ke kota dan melalui jalan kota menuju ke katakanlah ke pelabuhan. Tapi kalau jalannya jelek, buruk, gimana? Kan belum lagi kalau ada tamu-tamu ya. Wisatawan. Bagaimana kita ingin mengembangkan sektor pariwisata, pembangunan provinsi kalau jalan di kota ini sendiri tidak mulus. Jalan di kota ini sendiri banyak berlubang. Jalan di kota ini sendiri sangat mengkhawatirkan. Malulah kita. Ada tamu-tamu, ada pejabat negara datang ke Provinsi Bengkulu, terutama dia mampir di Kota Bengkulu. Nah, itu untuk pengantar sebagai pengantar ya saya melihat. Nah, terus mereka nanti bercerita ke daerahnya bahwa Bengkulu itu sampahnya banyak, jalannya banyak berlubang. Nah, jadi marilah kita sama-sama fokus lah ya, fokus membangun terencana. Jangan kita hanya berretorika, jangan kita hanya berwacana, jangan kita hanya berteori saja. Buktikan di lapangan, rakyat sudah menunggu. Terutama ini kita pada kesempatan ini kita tidak berbicara secara spesifik ini sebenarnya jalan mana. Tetapi apabila memang jalan provinsi yang ada di kota, maka segera diperbaiki. Jangan dibiarkan berlarut-larut, jangan diabaikan, jangan mana undang-undang. Nah, jadi cobalah ada kepedulian ya. Sebenarnya rakyat ini tidak banyak tuntutannya. Rakyat ini menginginkan yang pertama memang katakanlah ya kebutuhan urusan wajib mereka terpenuhi. Sandang, pangan, papan, pendidikan, anak-anaknya bersekolah itu tidak terhambat, berbiaya murah, listrik terjangkau biayanya, terus juga kalau bisa disubsidi, terus juga masalah katakanlah masalah pangannya, masalah berasnya. Nah, ini yang kebutuhan pokoknya harus cepat disiasati oleh pemerintah, baik provinsi, gubernurnya, kota maupun kabupaten. Nah, terkait dengan jalan ini bukan berarti jalan itu bukan kebutuhan pokok. Jalan ini kebutuhan sentral. Kenapa? Karena orang setiap hari lalu lalang ini di jalan ini. Kalau jalan ini menimbulkan celaka, padahal amanat undang-undang bahwasanya pemerintah itu ya baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota itu harus memberikan layanan terbaik. Terutama di bidang jalan ini bagi pengguna jalan dia harus memberikan tempat yang bisa menjamin tingkat keselamatan. Nah, itulah kira-kira fungsi wewenang. Itu untuk yang pertama. Oke, baik. Itu tinjauan filosofisnya. Kita belum masuk ke jerat pidana ya, Bang. Jerat pidana nanti kita ingin spesifik bagaimana kemudian pidananya. Nah, ini Bang Wilson, begitu banyak jalan provinsi dalam kota ataupun di kabupaten yang kita sorot juga karena kita tinggal di Kota Bengkulu, jalan provinsi dalam kota yang kemudian berlubang dan tanpa rambu-rambu, begitu juga yang lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya dari tinjauan sisi pidananya seperti apa nih sebetulnya Bang Wilson? Apakah pemerintah dalam ini penyelenggara jalan ini bisa dipersoalkan secara pidananya ataupun kemudian digugat seperti apa Bang? Minta tolong penjelasannya. Terima kasih ya Adindaku Belian. Jadi perlu juga pemerintah ketahui ya, kita tidak berbicara pemerintah pusat karena sampai dengan saat ini saya tidak begitu familiar lagi. Sebenarnya jalan ini masih ada tidak jalan status jalan nasional. Karena jalan ini memang dibagi ya. Ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kota, ada jalan kabupaten. Untuk contoh jalan nasional Bang, itu jalan dari Sebakul ke Betungan, itu jalan nasional. Nah, jadi kalau masih ada status jalan nasional, oke, berarti kita bagi empat kategori ya, 4 kelompok. Sekarang kita tidak membicarakan jalan nasional saja, karena jalan nasional itu kewenangan adalah pemerintah pusat. Nah, terkait dengan katakanlah masalah hukum ya atau jerat pidana, mungkin pada saat ini perlu kita berikan penekanan benang merah ini agar pemerintah provinsi, kota dan kabupaten ini paham ya. Bukan kita mengajari, bukan kita menggurui, bukan. Tetapi ini adalah amanat undang-undang yang perlu kami sampaikan di sini agar terutama provinsi
Bapak Gubernurnya mengetahui. Diturunkan lagi nanti kepada penyelenggaraan di tingkat bawah, itu adalah kepala dinas PUPR. Nah, sebenarnya kalau mana undang-undang ini adalah yang berwenang itu adalah gubernur di tingkat provinsi. Tapi di sini disebutkan dia dapat menunjuk pejabat yang ditunjuk. Artinya kalau dapat menunjuk pejabat yang ditunjuk yang membidang masalah jalan adalah dinas PUPR. Maka dia penyelenggara yang bertanggung jawab. Nah, perlu kami sampaikan juga, baik itu kepada Bapak Wali Kota maupun kepada Bapak Bupati juga, dan terutama juga ini terkhusus untuk masyarakat luas. Jadi biar dialog ini, obrolan rakyat kita ini memberikan manfaat, mengedukasi. Nah, pada kesempatan ini kita ingin menyampaikan mungkin hal yang katakanlah yang ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri-ngeri sedap, tapi ini untuk kepentingan kita bersama. Ini untuk kepentingan katakanlah masyarakat banyak, dan sinkronisasi antar kepentingan pemerintah daerah dengan kepentingan masyarakat selaku masyarakat pihak yang dilayani. Pemerintah selaku pihak katakanlah pihak yang memberikan layanan publik. Jadi perlu kita ingat, kita sampaikan pada saat ini ada Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Ini undang-undang sekali lagi kita sampaikan di forum ini agar pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota mengetahui, terutama gubernur, wali kota dan bupatinya, sehingga dia bisa menjadi warning ini, menjadi alet bagi jajaran ya, terutama selaku penyelenggara jalan, agar mereka berhati-hati, jangan mengabaikan hak-hak rakyat mendapatkan pelayanan jalan. Rakyat selaku pemempat jalan itu jangan diabaikan. Berikan layanan maksimal sehingga ada jamin keselamatan bagi mereka. Karena ini diatur undang-undang dan ada jerat pidananya. Jadi di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya itu disebutkan di dalam pasal 273. Pasal 273 itu ada 4 ayat. Ada 4 ayat. Saya bacakan ya. Saya bacakan biar ini lebih jelas ya. Terhadap pemerintah dan atau pemerintah daerah dapat dikenakan sanksi pidana. Sesuai dengan pasal 273 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Ayat 1. Setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak. Jadi penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak, yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1, sehingga menimbulkan korban luka ringan dan atau kerusakan kendaraan dan atau barang, dipidana dengan penjara pidana paling lama 6 bulan dan denda paling banyak 12 juta. Jadi kalau penyelenggara jalan dalam hal ini dapat kita jelaskan di sini sesuai dengan Undang-Undang 22 2009 tersebut, penyelenggara jalan itu adalah kalau di provinsi adalah gubernur. Tapi gubernur dapat menunjuk pejabat di bawahnya yang bertugas khusus dalam penyelenggara jalan. Artinya apa? Dinas PUPR provinsi. Kalau kota, dinas PUPR kota. Kalau kabupaten, dinas PUPR kabupaten yang menjalankan jalan. Jadi kalau penyelenggara jalan tadi dia tidak segera memperbaiki jalan, contoh jalan misalnya mana, jalan provinsi yang di mana, Irian, Hibridan misalnya. Terus ya banyaklah jalan-jalan yang lain ya. Kita sampel saja itu. Kalau itu memang jalan provinsi, maka dia dapat dikenakan pidana penjara itu 6 bulan. 6 bulan atau denda 12 juta kalau itu menyebabkan kecelakaan, luka ringan. Bisa melakukan gugatan. Tuntut. Siapa yang dituntut? Yang dituntut ialah gubernur melalui Kadis PUPR selaku penyelenggara jalan. Kalau provinsi. Dan amanah yang seperti undang-undang itu segera memperbaiki. Oh iya, ini artinya apa? Undang-Undang 2009 ini menjamin warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Artinya Bang Wilson, masyarakat juga harus tahu ini pada saat menjadi korban bisa melakukan gugatan nih, tuntutan ini. Iya, bisa melakukan. Jadi biar masyarakat teredukasi, kemana nuntutnya? Iya, menuntut ke penyelenggara jalan. Siapa penyelenggara jalan? Kalau jalan provinsi adalah gubernur melalui dinas PUPR. Kalau dia sudah melimpahkan kewenangan ke dinas PUPR adalah Kadis PUPR provinsi. Kalau status jalan kota, maka wali kota melalui dinas PUPR kota. Kalau jalan kabupaten,
bupati melalui dinas PUPR kabupaten. Dan berat juga sanksinya. Oh, berat. Nah, ini ayat 2 ya. Kita baca ayat 2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi mengakibatkan luka berat. Nah, ini tadi luka ringan, ini luka berat. Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda 24 juta. Kalau tadi luka ringan 6 bulan penjara, denda 12 juta. Kalau luka berat 1 tahun. 1 tahun ya. Denda 24 juta. 24 juta. Nah, ini ngeri-ngeri sedap. Ayat 3 lagi. Ayat 3, oke. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Nah, ini kalau meninggal dunia nih. Misalnya pecah pala, geger, meninggal di tempat misalnya. Rusak tadi ya. Akibat jalan rusak, jalan malam, jalan itu berlubang, taunya hujan nggak kelihatan, terprosok dia, melenting, kepalanya pecah, bawa ke rumah sakit meninggal misalnya itu, maka dia dapat mengklaim. Dia dapat menuntut penyelenggara jalan. Kalau status jalan itu jalan provinsi, maka dia tuntut adalah gubernur melalui Kadis PUPR provinsi. Kalau jalan kota, maka wali kota melalui Kadis PUPR kota. Karena mereka penyelenggara jalan. Begitupun di kabupaten. Begitu juga di kabupaten. Ayat 3, ya. Ini meninggal dunia tadi ya. Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Wah, ini lebih berat. Dan denda paling banyak 120 juta. 120 juta. Ini kalau sampai meninggal dunia. 120 Nah, juta itu sudah bisa beli rumah ya, rumah bisa. tipe 6 ya. Bisa. Nah, ini ayat 4 ini, Ayat 4 ini undang-undang sebenarnya ini undang-undang yang nggak bisa maju, nggak bisa mundur ini. Karena ayat 4-nya begini. Penyelenggara jalan dalam hal ini tadi kalau teknisnya tadi Dinas PUPR ya, baik provinsi kabupaten kota, yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan jalan itu belum diperbaiki. Jadi jalan yang rusak belum diperbaiki, Nggak ada tanda. tidak diberi rambu-rambu. Misalnya diberi rambu jalan, hati-hati bagi pengendara, jalan rusak, hati-hati, jalan berlubang, nanti bisa menyebabkan kecelakaan. Tidak diberi tanda rambu-rambu seperti itu oleh penyelenggara jalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2, maka dia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan. 6 bulan. Kena juga walaupun 6 bulan. Dan paling banyak sanksinya 1,5 juta. Denda 1,5 juta. Kena juga. Artinya Bang Wilson, ini di depan mata ya, jalan hibrida yang berlubang itu banyak yang tidak diberi tanda. Nah, artinya ini sudah masuk. Jadi kalau jalan hibrida itu status jalannya jalan siapa tuh? Jalan provinsi misalnya kan. Terus jalan Irian jalan mana tuh status jalannya? Provinsi. Nah, kalau itu ternyata tidak diberi tanda. Saya lihat jalan Irian itu ada tanda, tapi itu tandanya masyarakat bukan penyelenggara negara. Karena masyarakat kesal. Nah, yang dimaksudkan dalam undang-undang ini penyelenggara negara yang memberikan tanda dan ada kodenya Dinas PUPR. Dan rambu-rambu itu. Nah, Dinas PUPR. Kalau karena ini menyangkut jalan, maka Dinas PUPR yang bertanggung jawab. Tapi kalau rambu-rambunya bukan menyangkut jalan dalam arti jalan bagus, itu maka Dinas Perhubungan. Harus dibedakan kan? Gitu, Bang, ya? Ini penyelenggara jalan. Kalau penyelenggara jalan dalam kaitan jalan rusak, ya itu tugasnya Dinas PU lah. Karena penyelenggara jalan ini ada DPU. Nah, ya. Tapi kalau rambu-rambu jalan, traffic light dan seterusnya, maka itu Dinas Perhubungan. Karena ada kepala bidang jalannya sana. Itu tadi ya. Ya. Nah, terus juga, jadi si masyarakat ya, pemanfaat ini masyarakat ini juga sebenarnya dalam undang-undang ini juga kalau bisa melakukan gugatan perdata juga. Seperti apa, Bang? Nah, gugatan perdata ini artinya adalah gugatan ganti rugi. Ganti rugi ini baik yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok ataupun dia mengkuasakan. Misalnya kelompok bersepakat, kami merasa dirugikan, tidak diberikan layanan bagus terhadap jalan ini, jalan banyak berlubang, tidak diberi rambu-rambu, kecelakaan sudah banyak, misalnya kan, terus kita tidak nyaman lagi berkendara, maka masyarakat boleh mengajukan ini. Daripada demo, lebih baik gugat ke pengadilan. Ya, itu namanya class action namanya. Class action namanya gitu, gugat pengadilan. Bisa melalui kelompok, ketua kelompok diberikan kuasa atau melalui pengacara. Ya, beri kuasa. Nah, berikan pengacara daripada bergerombol demo. Covid ini lebih gugat pengadilan. Ini bisa perdata. Nah, ini diatur juga di dalam aturan ini ya. Jadi sudah kompleks sebetulnya, Bang. Sudah kompleks sekali, sudah kompleks sendiri. Amanah undang-undang yang filosofinya sebetulnya agar pemerintah itu pada saat ada jalan berlubang itu segera diperbaiki.
Kalau seandainya terkendala anggaran dan lain sebagainya, diberi rambu. Nah, terkait dengan rambu itu tadi, itu sangat telak sekali pelanggaran di depan mata. Nah, jadi kalau penyelenggara jalan dalam hal ini dinas teknis ya, PUPR, baik itu provinsi, kalau status jalan provinsi, kalau kota jalan kota, kalau kabupaten jalan kabupaten, beralasan bahwa anggaran tidak ada. Yang namanya pemeliharaan itu setahu saya itu anggarannya ada. Ada, harus ada itu. Harus ada. Itu namanya anggaran pemeliharaan jalan harus ada, tidak ada lagi alasan bahwa anggaran tidak ada lah. Enggak ada, harus ada itu. 31 Desember itu paling lama ketok palu, maka 1 Januari itu sudah bisa gelar itu. Namanya pemeliharaan. Kalau pemeliharaan ini dia bukan layer hot mix yang harus gimana tinggi, tidak. Minimal itu ditimbun dan dikasih penetrasi aspal itu dulu ditutup sehingga ya memberikan kenyamanan lah, sedikit kenyamanan. Dan itulah fungsi pemerintah. Iya, itulah fungsi pemerintah, memberikan layanan kepada masyarakat. Kalau tidak memberikan layanan kepada masyarakat tidak bisa memberikan layanan maksimal, maka iya. Ya berhenti dari pemerintah. Iya. Kalau pejabat ya ganti yang lain lah, ganti lain kira-kira begitu kan. Nah, ini banyak aturan sebenarnya yang ngandung. Bukan hanya Undang-Undang 222 2009 saja ya. Banyak ya. Ini ada ya. Ini ada namanya ada di PP 34 ya tahun 2006 tentang jalan. Udah atur PP 34. PP Peraturan Pemerintah Nomor 34 tentang jalan. Memang khusus tentang jalan, penyelenggara jalan tuh siapa disebutkan sini kewenangannya ada. Jadi ini sebenarnya nggak ada alasan lagi bahwasanya pemerintah provinsi ya, mau gubernurnya, pemerintah kota, mau wali kotanya, pemerintah kabupaten, mau bupati beralasan misalnya tidak ada anggaran, dinas PU-nya tidak ada anggaran, mau nunggu anggaran ketok palu ya. Ini udah bulan ini akhir Maret ini. Iya, udah Maret, udah sebentar lagi April. Ya kapan lagi gitu perbaikinya. Baik, luar biasa sekali ini Bang Wilson penjelasannya, termasuk dari pasal per pasalnya, dan ini peringatan ya bagi pemerintah, gubernur, wakil gubernur, dinas PUPR, bupati, wakil bupati, kemudian dinas PUPR kabupaten, wali kota, wakil wali kota, dan dinas PUPR kota. Ini semuanya harus menjadi warning semua. Kita hanya mengingatkan, sebetulnya undang-undangnya sudah lama. Bang Wilson itu mengingatkan ini berbahaya sebetulnya pengguna jalan yang kemudian menggunakan jalan berlubang, plus juga ini berbahaya, sanksinya sangat ini sekali bagi kemudian penyelenggara jalan dan pemerintah yang kemudian abai atau membiarkan jalan yang rusak. Nah, baik sahabat sekalian, obrolan kita sudah masuk ke penghujung. Kita minta Bang Wilson closing statement 30 detik atau 1 menit. Terima kasih. Yang pertama terkait dengan status jalan tadi ya. Yang pertama terkait dengan status jalan, memang ini status jalan ini sudah jelas ya. Status jalan itu ada nasional, itu kewenangan pemerintah pusat, jalan provinsi kewenangan pemerintah provinsi, jalan kota status jalan kota kewenangan pemerintah kota, jalan kabupaten kewenangan adalah pemerintah kabupaten, dalam hal ini bupatinya. Jadi sudah tidak perlu diributkan lagi masalah status jalan ini. Kalau misalnya jalan yang rusak di Kota Bengkulu ini, di kota, tapi dia memang status jalan provinsi, ya gubernurnya kok. Gubernur berikut jajarannya, gubernur sudah memberikan pendelegasian dengan surat keputusan gubernur tentang pendelegasian misalnya kepada kepala OPD mana nih selaku pengguna anggaran, misalnya dinas PUPR, ya jalankan. Ini amanah undang-undang. Ini sudah kita berikan alert ini sudah kita berikan warning ini garis merah, sehingga masyarakat tahu. Sama ini kan mereka tidak tahu nih. Kalau kecelakaan sudah pecah pala kan, berdarah, ya obatnya sendiri. Nah sekarang kita berikan pencerahan, kita berikan edukasi dengan ada ini. Bahkan bukan hanya masyarakat saja ini, aparat penegak hukum juga kita memberikan sharing melalui obrolan rakyat ini, agar aparat penegak hukum juga ini katakanlah mengingat kembali undang-undang ini undang-undang yang bisa dibuka kembali. Begitu juga legislatif sehingga kita berbicara dalam tataran ada regulasi undang-undang. Dan ini katakanlah sekali lagi kita minta harus menjadi perhatian yang serius, terutama bagi pemerintah provinsi. Kalau memang ada status jalan yang jalan irian, jalan mana lagi tadi, jalan hibrida, itu status jalan provinsi, maka segera diperbaikilah. Jangan sampai nanti menelan korban, jangan sampai masyarakat nanti berbondong-bondong, nanti ada yang menuntut pidana, ada yang menuntut perdata lagi. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih Bang Wilson. Luar biasa sekali dialog singkat kita kali ini, yang kemudian suasananya ini kita ambil di
Suasana asri sekali ya, kita santai ini di rumah sahabat kita, yang mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Dan tentu sekali lagi bahwa semoga jalan di Provinsi Bengkulu, di kabupaten, kota ini mulus semua, sehingga kemudian meminimalisir terjadi kecelakaan. Saya Melan Sori, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.